Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Jairisma Wardani, lalu ada Mas Miftah dan juga Mbak Sugiyati, ingin memaparkan hasil diskusi resum kami dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan judul tujuan umum dan klasifikasi penelitian bisnis. Nah, sebelum masuk ke teori, saya ingin memberikan pendahuluan atau pengantar mengenai pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif untuk investigasi penelitian ilmiah. Nah, pada umumnya peneliti seringkali menghadapi persoalan yang memerlukan pengambilan keputusan secara kritis, sehingga penting bagi peneliti untuk memahami apa arti dari ilmiah itu sendiri, di mana penelitian ilmiah ini berfokus pada pemecahan masalah dengan mengikuti metode atau langkah-langkah yang logis, terorganisir, keakuratan dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis, hingga menarik kesimpulan yang valid terhadap masalah tersebut. Sehingga penelitian ilmiah ini dapat membantu peneliti hingga organisasi untuk menemukan sebuah solusi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya, di sini ada ciri-ciri keterbatasan penelitian ilmiah. Yang pertama yakni tujuan yang jelas, di mana peneliti sebelum melakukan penelitian harus menentukan tujuan yang jelas dan fokus yang jelas. Lalu yang kedua yakni ketelitian. Nah, ketelitian ini sangat berkaitan dengan kehati-hatian dan juga kecermatan hingga tingkat ketepatan. Nah, di mana ciri ini menunjukkan bahwasanya desain penelitian dan dasar teori yang lengkap akan memberikan ketelitian dengan tujuan yang jelas dalam sebuah investigasi penelitian ilmiah. Namun, terdapat beberapa hal yang akan mengurangi eksistensi dari ketelitian itu sendiri. Yang pertama, yakni kesalahan atau kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Lalu yang kedua, cara menyusun dan mengajukan pertanyaan yang akan menimbulkan bias, dan yang ketiga, adanya faktor atau variabel-variabel di luar kendali. Lalu selanjutnya, yakni dapat diuji, di mana ciri ini menunjukkan hubungan antara kualitas dengan hipotesis. Nah, di dalam penelitian ilmiah, hipotesis itu harus dapat diuji. Namun, juga terdapat atau tidak semua hipotesis itu bisa diuji. Nah, kenapa hipotesis tidak bisa diuji? Karena adanya pernyataan yang tidak jelas, sehingga dalam penelitian ilmiah, sebagai salah satu cara untuk menguji hipotesis yang disusun secara logis itu harus melibatkan data yang mendukung, sehingga mampu memperkirakan permasalahan dengan matang. Lalu selanjutnya ada dapat diulang, di mana ciri ini menunjukkan bahwasanya sebuah hipotesis itu tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, di dalam pengulangan ini menunjukkan bahwa hipotesis ini itu bersifat tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi merupakan refleksi dari populasi yang sebenarnya, yakni pengulangan itu dapat dilakukan seperti contoh dalam persamaan dalam metode pengambilan sampel hingga metode pengumpulan data yang digunakan. Lalu selanjutnya ketepatan dan keyakinan. Nah, ciri ini menunjukkan pada tingkat keakuratan dan kebenaran berdasarkan sampel terkait dengan realita. Dan keyakinan ini mengacu pada tingkat probabilitas dan estimasi yang tepat. Nah, sehingga nilai 95% dari penelitian yang dikaji itu menunjukkan kebenaran ataupun fakta, sedangkan 5% dalam penelitian yang dikaji ini menunjukkan tingkat kesalahan pada penelitian, sehingga semakin besar ketepatan dan keyakinan yang didapat, maka semakin besar pula ilmiah dan semakin besar pula penelitian itu dapat berguna. Lalu selanjutnya ada objektivitas. Nah, ciri ini menunjuk pada cara menarik sebuah kesimpulan dengan menginterpretasikan analisis berdasarkan fakta dari temuan yang berasal dari data yang aktual. Sehingga semakin objektif interpretasi data, maka semakin ilmiah investigasi dalam penelitian ilmiah. Lalu selanjutnya dapat digeneralisasi, di mana ciri ini mengacu pada cakupan dan penerapan temuan penelitian dalam sebuah konsep. Artinya, semakin generalisasi penelitian, maka semakin besar nilai dan kegunaan dari penelitian tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah hemat, di mana
Ciri ini mengacu pada memahami baik dalam masalah dan faktor yang penting yang mampu mempengaruhi di dalam sebuah penelitian atau berhubungan dengan jumlah variabel. Next. Lalu selanjutnya ada metode hipotesis deduktif. Nah, di dalam metode hipotesis deduktif ini terdapat 7 proses atau langkah. Yang pertama yakni mengidentifikasi bidang masalah yang luas. Dalam proses ini, seorang peneliti itu harus mampu mengidentifikasi bidang masalah yang luas dan tepat, sehingga dapat memberikan proyeksi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukannya. Lalu yang kedua, mencantumkan rumusan masalah. Nah, setelah mengidentifikasi bidang masalah yang luas, tahap selanjutnya yakni peneliti harus mengumpulkan informasi awal terkait dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji, sehingga dapat membantu peneliti untuk mempersempit bidang masalah yang luas dan menemukan solusi masalah serta dapat membentuk sebuah rumusan masalah yang tepat. Lalu selanjutnya membuat hipotesis. Nah, setelah menemukan rumusan masalah yang tepat, peneliti harus mampu membentuk atau membuat hipotesis yang tepat, di mana peneliti harus mengetahui kontribusi dan pengaruhnya dalam menjelaskan sebuah masalah yang akan dikajinya. Nah, di dalam membuat hipotesis, peneliti ini harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, hipotesis yang dibuat oleh peneliti itu harus dapat diuji. Dan yang kedua, hipotesis yang dibuat oleh peneliti itu harus dapat dibuktikan. Lalu selanjutnya menentukan ukuran. Nah, dalam tahap menentukan ukuran, semua ini bergantung pada variabel yang digunakan oleh peneliti di dalam kerangka teoritisnya, di mana dapat diukur dengan beberapa cara tertentu. Lalu selanjutnya yakni pengumpulan data. Nah, pada tahap ini peneliti itu perlu mendapatkan data yang berkaitan dengan variabel di dalam hipotesis, sehingga data tersebut membentuk dasar untuk dijadikan analisis data di dalam penelitiannya. Lalu selanjutnya ada analisis data. Nah, di dalam analisis data, peneliti ini menentukan dan menganalisis secara statistik untuk memperoleh hasil hipotesis yang telah ditentukan di dalam desain penelitiannya. Lalu yang terakhir ada interpretasi data, di mana pada tahap inilah tahap yang menentukan apakah hipotesis tersebut mendukung atau tidak dengan menginterpretasikan dari data yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, apabila hipotesis itu tidak dapat diuji atau tidak terbukti, maka peneliti ini harus memperbaiki teori dengan memberikan alasan yang kuat dan tepat mengapa hipotesis itu tidak bisa dibuktikan. Lalu kemudian peneliti menguji teori tersebut yang sudah diperbaiki pada penelitian di masa yang akan datang. Nah, sehingga metode hipotesis deduktif ini bersifat umum ke hal yang lebih spesifik. Artinya, proses deduktif dan induktif ini dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Namun untuk metode hipotesis induktif ini cenderung lebih banyak digunakan untuk penelitian kualitatif. Lalu selanjutnya yakni pendekatan alternatif untuk riset. Next, Mbak. Nah, di dalam pendekatan alternatif penelitian ilmiah, ini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu positivisme, konstruksionisme, realisme kritis, dan juga pragmatisme. Jadi, yang pertama, pendekatan positivisme, di mana penelitian ilmiah ini dipandang sebagai cara untuk mendapatkan atau mengungkapkan kebenaran. Nah, biasanya positivis ini artinya percaya bahwa tidak ada kebenaran objektif untuk memahami kejadian dengan baik, sehingga peneliti ini dapat memprediksikannya dan juga mengendalikannya. Nah, pendekatan utama dari pendekatan positivisme biasanya peneliti ini menggunakan eksperimen, sehingga dapat menguji hubungan sebab dan akibat melalui manipulasi dan juga observasi. Lalu pandangan positivisme ini menjelaskan fenomena yang dapat diamati secara langsung dan diukur secara objektif.
Lalu yang kedua, pendekatan constructionism, di mana peneliti membangun pengetahuan dengan mempelajari alasan untuk permasalahan dan topik. Nah, jadi di dalam metode constructionism ini cenderung bersifat kualitatif dengan menggunakan wawancara yang tidak struktur. Lalu yang ketiga ada realisme kritis, di mana ukuran fenomena emosi, perasaan, dan sikap itu cenderung bersifat subjektif. Dan peneliti ini percaya bahwa penelitian itu tidak terlepas dari bias. Sehingga ukuran emosi dan juga perasaan inilah yang menentukan sifat kesubjektifan dalam sebuah penelitian. Lalu yang terakhir ada pragmatisme, di mana peneliti melihat kebenaran bersifat tentatif dan dapat berubah sepanjang waktu dan nilai penelitiannya terletak pada relevansi praktis hingga teori yang digunakan. Nah, biasanya paham pragmatisme ini melihat kebenaran dan bersifat tentatif, sehingga peneliti dengan menggunakan pendekatan pragmatisme ini cenderung menekankan hubungan antara teori dan juga praktik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sugiati. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah adalah pengumpulan data awal, di mana identifikasi sebuah masalah penelitian itu memerlukan pengumpulan data awal. Nah, ini untuk merupakan informasi awal yang dikumpulkan untuk mempersempit area masalah yang akan diteliti dan untuk mengidentifikasi pernyataan masalah yang lebih spesifik. Nah, data awal ini dapat berupa data primer atau data utama, di mana data utama itu dikumpulkan langsung untuk tujuan khusus penelitian. Nah, metode utama dari pengumpulan data primer ini dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen. Dan yang kedua yaitu berupa data sekunder. Nah, pada tahap awal proses penelitian, mengumpulkan data primer dan data sekunder secara bersamaan menunjang jalannya proses penelitian. Data sekunder itu membantu membantu wawancara pada aspek-aspek yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan. Di sisi lain, wawancara dapat membantu dalam mencari informasi relevan dalam sumber-sumber sekunder. Nah, pendefinisian masalah penelitian itu dapat dilakukan dengan yang pertama dengan teknik 5 whys atau 5 time whys. Di antaranya yaitu satu cara menentukan masalah atau yang bukan gejala masalah ya. Dan yang kedua ditentukan oleh industrialisasi Jepang Sakichi Toyoda. Yang ketiga membantu mencari akar penyebab dari suatu masalah. Yang keempat adalah cara di mana terus bertanya mengapa sampai penyebab yang paling mendasar dari masalah penelitian tersebut. Nah, masalah yang luas pada penelitian itu diubah menjadi dipersempit dan diubah menjadi topik yang layak untuk diteliti dengan cara membuat lebih spesifik dan tepat, jadi lebih mengerucut. Yang kedua yaitu dengan menetapkan batasan yang jelas tentang masalah yang diteliti. Nah, kemudian pendefinisian masalah penelitian. Nah, ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Nah, yang paling pokok di sini adalah 3 langkah yang paling utama dalam proses
penelitian, yaitu di mana langkah pertama ini merupakan identifikasi dari manajemen luasnya masalah yang akan diteliti. Yang kemudian tahap berikutnya yaitu melakukan riset pendahuluan dan ketika sudah ada dari riset itu cukup informasi, maka bisa dilakukan pendefinisian dari permasalahan penelitian. Nah, penelitian pendahuluan ini dapat ini dimaksudkan dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah ke topik yang dapat diteliti atau dapat dipelajari. Nah, yang berikutnya dari penelitian pendahuluan ini membantu menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, dan apakah masalahnya itu penting, dan apakah manfaat dari penyelesaian masalah tersebut. Yang berikutnya, dari pendefinisian masalah ini akan menjadikan lebih jelas dan lebih spesifik, lebih fokus, dan tidak ambigu terhadap masalah penelitian, di mana dapat ditangani dari perspektif akademis. Nah, pendefinisian masalah ini dapat mencakup dari beberapa pernyataan, diantaranya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menjelaskan mengapa studi itu dilakukan atau penelitian itu dilakukan. Nah, yang berikutnya dapat di mana tujuan itu harus singkat, tetapi dapat dikomunikasikan oleh subjek dan objek yang diteliti. Nah, untuk pertanyaan yang dapat diajukan peneliti dalam penelitian, yang pertama yaitu bisa disusun lebih dari satu. Yang kedua, memperjelas masalah yang akan diselesaikan. Dan yang ketiga, terjemahan dari masalah organisasi menjadi satu kebutuhan spesifik. Nah, akan sebuah informasi. Nah, tujuan penelitian dan pernyataan penelitian sangat terkait. Nah, tidak mungkin untuk merinci pertanyaan penelitian secara memadai jika tujuan dari penelitian itu tidak jelas. Jadi atau tidak spesifik atau tidak ambigu. Nah, yang berikutnya pada Mas Miftah untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi manajerial atau yang biasa kita sebut dengan keterkaitan penelitian yang di sini adalah penelitian bisnis dengan adanya sebuah manajerial. Sebagaimana yang kita ketahui, peran seorang manajer itu bukan hanya sebagai pemangku kebijakan, mengatur dan menerapkan dan merancang sebuah program bagi perusahaan atau penelitiannya ataupun organisasinya, akan tetapi sebelum melakukan itu perlu seorang manajer itu untuk melakukan sebuah penelitian sehingga hal tersebut dapat membantu terlaksananya program bisnis yang sedang dilaksanakan. Maka dari itu, setidaknya apabila seorang manajer memiliki pengetahuan yang mumpuni, maka akan membangun beberapa hal tersebut. Yang berikutnya, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan secara efektif memecahkan masalah kecil di lingkungan kerja. Yang kedua, tahu bagaimana membedakan penelitian yang baik dan penelitian yang buruk. Yang ketiga, menghargai dan selalu waspada terhadap berbagai faktor dan efek ganda dari faktor-faktor yang mempengaruhi suatu situasi.
Yang selanjutnya, mengambil risiko yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dengan mengetahui sepenuhnya bahwa probabilitas yang terkait dengan hasil yang mungkin berbeda. Mencegah kemungkinan adanya kepentingan pribadi dari menggunakan sebuah pengaruh dalam sebuah situasi. Yang selanjutnya, berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang direkrut secara lebih efektif, menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah saat membuat laporan. Maka bisa disimpulkan bahwasanya apabila hal tersebut bisa dilaksanakan oleh seorang manajer, maka hasil dari penelitian akan sangat berdampak terhadap berjalannya sebuah usaha ataupun sebuah organisasi. Next. Nah, selanjutnya ada hal yang sangat penting atau sangat terkait erat dengan adanya sebuah perjalanan organisasi atau perusahaan. Nah, di sini adalah adanya sebuah etika. Karena kenapa? Etika ada secara pengertian secara umum itu adalah hubungan yang sangat berkaitan erat antara satu sama lain, sehingga adanya tujuan dari adanya etika ini adalah untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang dirugikan atau membahayakan yang mengakibatkan kecacatan hasil penelitian atau bahkan hingga pada tahap yang bersangkutan dengan hukum dan hak asasi manusia. Maka dari itu, dengan adanya sebuah penelitian, hal yang harus diperhatikan juga adalah etika-etika dalam penelitian. Nah, beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam desain penelitian setidaknya ada 5. Yang pertama, beri pelindungan terhadap partisipan atau responden. Jadi jangan hanya sebatas ingin diwawancara dan lain semacamnya, tapi juga dijaga privat atau privasinya. Yang kedua, yakinkan sponsor penelitian untuk menerima perilaku etika dan laporan penelitian. Di sini biasanya yang terkait dengan program-program yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi yang bekerja sama dengan pihak lain. Yang ketiga, ikuti standar etika ketika menyusun desain penelitian. Dalam penelitian pastinya ada sebuah standarisasi yang mana itu tidak boleh lepas dari rancangan penelitian kita. Yang keempat, beri perlindungan terhadap keselamatan peneliti dan tim peneliti. Nah, di sini biasanya yang berhadapan dengan masyarakat yang lebih, bukan yang lebih, tetapi masyarakat yang belum terlalu kita kenal, alias masyarakat yang baru kita terjun di dalamnya. Dan yang terakhir, yakinkan tim peneliti agar mengikuti desain penelitian ini. Nah, di sini fungsinya controlling dari seorang manajer. Next. Nah, dan yang terakhir, adapun permasalahan etika dalam penelitian setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, fabrikasi, yaitu mengarang data, eksperimen, atau informasi yang signifikan dalam mengusulkan, melakukan, atau melaporkan penelitian. Lebih ke lebih condong terhadap opini, terlalu banyak beropini. Yang kedua, ada falsifikasi, mengubah atau mengaburkan data atau eksperimen atau mengaburkan sesuatu yang signifikan. Nah, di sini biasanya adanya sebuah hasil yang tidak diinginkan oleh peneliti sehingga hal tersebut dirubah sendiri oleh seorang peneliti atau tim peneliti tersebut. Next, yang ketiga, plagiarisme, yaitu menyalin sesuatu atau menampilkan grafik atau gagasan orang lain yang dinyatakan atau terkesan sebagai karya sendiri. Nah, di sini yang memang sangat diperhatikan betul dalam masalah etika penelitian. Jangan sampai kita menggunakan karya orang lain untuk yang kemudian diklaim sebagai karya kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Jayanti. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.